Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang menghormati ahli bait tuan rumah, kemudian penghuni hamba yang tergabung dalam persatuan Kandung. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang, sempit, berduka maupun sedang berbahagia, sedikit ataupun banyak nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan. Kita syukuri agar kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Adiyat ayat 6, inna al-insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu tak pandai berterima kasih kepada Tuhan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah menafsirkan lakanud ini dengan makna wallazi yudil masari wa yusanna. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan lakanud, yang dimaksud dengan tak pandai berterima kasih kepada Allah adalah wallazi yudil masari, yaitu orang-orang yang selalu menghitung, yang sibuk menghitung musibah demi musibah, lalu melupakan nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai umatnya, mampu menjalankan ajaran dan agamanya, syariatnya. Dan insyaAllah di akhirat kita tak terusir dari teladan Al-Hawd yang berasal dari teladan Al-Kawthar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama dengan suami kita, anak-anak kita di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para tunduk kandang yang Allah hormati rahimahani wa rahmatullah. Judul yang tema yang kita ulang pada pertemuan kali ini adalah 6 sifat wanita yang harus dihindarinya sebagai seorang istri. Tunduk kandung yang menghormati, Bang Dian yang menghormati, menyelami dunia wanita adalah suatu perkara yang memiliki kerumitan pengetahuan yang mesti kita memiliki pengalaman dan pengetahuan dalamnya. Mengapa? Karena bahkan Imam Syafi'i tadi itu untuk mempelajari soal haid wanita saja, kadang wanita saja, sampai mendatangi menanyakan kepada 40 orang wanita, sehingga dia baru yakin akan perkara yang terkait dengan haidnya seorang wanita, bagaimana waktu dan lamanya, serta perkara-perkara yang terkait di dalamnya. Maka kata Rasulullah SAW, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, qala ba'dal Arab, berkata sebagian orang Arab. Ini dinukil, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, la tunku minan nisa'i sittatun, jangan nikahi wanita yang 6 ini. Ada 6 wanita yang ini menurut Imam Al-Ghazali perlu diperhatikan. Yang pertama, la annana wala mannana wala hannana wala tunku haddaka wala barraka wala syadda. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, berkata sebagian orang Arab, jangan kalian menikahi 4 jenis wanita ini. Yang pertama, annan, yaitu wanita yang suka mengeluh, yang sibuk mengeluh, mengadu, menyesali rumah tangganya dengan suaminya, menyesali perjalanan kehidupan bersama suaminya. Ini maka ini tergolong ke dalam salah satu wanita yang menjadi catatan bahwa wanita atau istri yang seperti ini perlu menjadi bimbingan dan perhatian dalam kehidupan rumah tangganya. Wanita annana yang selalu mengeluh mengadu akan misalnya kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, kondisi keluarga, tanpa mau bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya, maka ini wanita yang perlu, atau sifat perempuan, sifat seorang istri yang perlu kita hindari. Kan Allah mengatakan wa bi ayati an khalaqakum min
anfusihim azwajan litaskunu ilaiha. Allah memberikan pasangan hidup kepada kita, pasangan-pasangan halal bagi kita. Apakah suami kita, apakah istri kita. Gunanya apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, nyaman di sampingnya. Maka Allah menciptakan suami kita, menciptakan istri kita. Salah satu gunanya, fungsinya kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, damai, nyaman berada di sampingnya. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita berdiskusi, tempat kita mengadukan segala rasa persoalan yang ada di dalam dada. Maka jika pasangan kita, jika suami kita, jika istri kita tidak mampu memberikan ketenangan kepada kita, berarti ada yang salah dalam cara kita menjalani bahtera rumah tangga. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan beberapa tips kalau timbul bosan, timbul jenuh dalam menjalani bahtera rumah tangga, timbul benci jojo, mungkin nampak yang lebih kaya, terlihat yang lebih ganteng, mungkin ada keluarga yang lebih berbahagia, ekonominya berkecukupan, sementara kita di bawah mereka. Maka kata Allah, apabila timbul rasa jenuh, timbul rasa bosan, timbul rasa marah kepada pasangan hidup kita, Allah mengingatkan, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk mengenang masa-masa sulit kita, masa-masa bersama, masa-masa memulai perjalanan rumah tangga dari nol. Mungkin dari susahnya kita, bagaimana payahnya membina rumah tangga, menjalin hubungan kekeluargaan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka kalau kita kembali mengenang pengabdian istri kita, bagaimana pengorbanan suami kita dalam mencari nafkah dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Kita ingat-ingat kembali masa-masa kita, maka insyaAllah Allah akan tumbuh kembali rasa cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta, rasa sayang adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengambil rasa tersebut dan Allah bisa mengembalikan rasa tersebut kepada orang-orang yang sedang menjalani bahtera rumah tangga. Allah mengatakan, wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah, dan kami jadikan rasa cinta dan sayang di antara kalian. Artinya Allah yang memberikan rasa tersebut kepada kita. Walaupun kita tidak menginginkan, walaupun mungkin kita dijodohkan, dipertemukan dan lain sebagainya, tidak ada rasa sebelumnya, tapi atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rasa tersebut dan Allah pula yang mencabutnya, sehingga terjadilah barangkali perceraian dan segala macam. Karena itu para budukan rahimani wa rahimakumullah, kalau timbul rasa jenuh, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, ingat-ingat lagi pengorbanan suami kita. Mungkin segitulah kemampuannya, begitulah baru pengorbanannya, kesanggupannya dalam membahagiakan kita dalam segi ekonomi, segi dunia. Namun ingat bahwa surga seorang wanita, seorang istri terletak dari ridho para suami. Kalau suami kita ridho kepada kita, maka insyaAllah segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, yasalat al-maratu khamsaha wa samat sahraha wa hafizat farjaha wa sa'at zawjaha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati. Rasulullah SAW, jika seorang wanita menunaikan solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Maka wanita atau para istri adalah salah satu makhluk Allah yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup solat fardu saja, mungkin kita jarang solat sunnah, lalu puasa Ramadan, lalu kita menjaga kemaluan dan mentaati suami kita, maka kata Rasulullah SAW, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka. Mungkin kita termasuk istri yang jarang beribadah, yang kurang beribadah sunnah karena kesibukan, karena mungkin kehidupan yang menuntut kita
kita yang menyebabkan kita tidak mampu, tidak sanggup, tidak bisa beribadah dengan sempurna. Tapi kuncinya cukup sholat 5 waktu, cukup puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Lalu kata Rasulullah SAW, dan yang terutama mentaati suami kita, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau suka. Ini menandakan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada seorang istri, kepada seorang wanita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ketika Nabi Isra Mi'raj, yang banyak dilihatnya di neraka Allah adalah para wanita. Mengapa? Barangkali mungkin karena jumlahnya yang banyak. Namun juga kata Rasulullah SAW, ya ma'syaral nisa'i tasaddaqa fa inna kunna aksarul habati jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Lalu bertanya salah seorang wanita ketika itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, mengapa ya Rasulullah, kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna taksiran syakata wa takfurna al-ashira. Kata Rasulullah, karena kalian banyak mengeluh, mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Maka yang harus pertama yang kita hindari an-nana, banyak mengeluh, karena hal tersebut akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus dihindari adalah sifat manana, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dia kepada suaminya. Mungkin kita termasuk, mungkin para penuh kandung atau wanita-wanita muslimah yang lainnya, termasuk Allah berikan kelebihan harta, kelebihan ekonomi, dia lebih mampu, lebih berjaya daripada suaminya, lalu mungkin sering memberikan sesuatu kepada suaminya. Jika ini sering kita ungkit-ungkit, mungkin karena lagi berantem, berkelahi, bertengkar dengan suami, kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita kepada suami kita, abang duluan kalau tidak ada dana, tidak kan hidup abang, tidak kan jadi orang abang, tidak kan cuy hidup abang. Maka ini termasuk ke dalam golongan wanita manana yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada suaminya. Padahal hal tersebut merupakan karunia yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi kalau kita menyebut-nyebut sedekah kita kepada orang yang kita pernah berikan kepadanya dan menyakiti hatinya, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang harus dihindari adalah wanita annana, yaitu seorang istri, seorang wanita yang selalu, yang sering merindukan laki-laki lain. Mungkin mantannya, mungkin orang-orang yang memiliki kelebihan wajah melebihi suaminya, mungkin idamannya. Segala sesuatu laki-laki yang sering diidam-idamkan, dirindukan, dibayangkan, dihayalkan oleh seorang istri yang bukan suaminya, maka ini adalah wanita annana, yang selalu, yang sering merindukan, memimpikan, menghayalkan laki-laki yang bukan menjadi suaminya. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Jadi kalau ada suhu dengan mantan kita, sudahlah. Mungkin di grup WA, mungkin di reunian, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal perasaan tak ada yang bisa memungkiri. Tak semudah menghilangkan satu kenangan yang pernah kita jalani bersama. Namun ingat, status kita sudah mempunyai suami, sudah mempunyai anak, keluarga, dan memiliki kehidupan tersendiri. Kalaupun mungkin ada yang mulai mengusik, mengganggu, menghubungi laki-laki yang bukan muhrim kita, bukan mahram kita, dan bertujuan untuk bagaimana menarik simpati dan hati kita, banyak-banyak berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan dia bahagia dengan keluarganya, kita jalani kehidupan kita dengan keluarga kita. Kalau ada mungkin pertengkaran, hal-hal yang tidak kita sukai dengan suami kita atau dengan istri kita, kata Allah dalam surah, dalam
Al-Quran Allah menjelaskan kalau timbul benci, timbul hal-hal yang tidak disukai, kata Allah, fa inna karihtumuhunna, kalau kalian ada hal-hal yang tidak kalian sukai dengan pasangan kalian, fa in karihtumuhunna, kalian mesti bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi terhadap hal-hal yang tidak kita sukai ada kebaikan yang banyak di dalamnya yang Allah berikan. Mungkin laki awak punya moro. Kita harus bisa membedakan mana hal-hal yang bisa ditolerir, mana hal-hal yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami kepala keluarga. Itu yang mesti kita bedakan. Kalau hanya karena soal moro, soal kebiasaan dan lain sebagainya, maka Allah menyuruh kita untuk bersabar di dalamnya. Kalau suami kita pemalas, kita mesti mendakwahinya, memberikan nasihat, memasukkan kepada. Kalau laki kita malas solat, malas beribadah, malas ke surau, asyik berjudi, asyik minum minuman keras, asyik narkoba, maka ini menjadi ladang dakwah, ladang pahala kepada kita untuk mengingatkan dia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yang keempat yang harus dihindari sifat-sifat seorang istri atau seorang wanita adalah barakah. Barakah ini para penukang doang memiliki dua makna. Yang makna yang pertama adalah wanita yang asyik bersolek, berhias, berdandan saja. Setiap pagi sebentar bersolek, sebentar bercermin. Bukan dilarang berhias, bahkan dianjurkan di dalam agama untuk berhias agar menyenangkan hati suami. Tapi kalau tidak lo tahu dia dengan kewajiban dia sebagai istri, tidak lo tahu dengan kewajiban di rumah tangganya, mengurus suaminya, berbakti kepada suaminya, maka ini tergolong ke dalam istri atau wanita barakah yang sibuk berdandan, bersolek, nak glowing aja, nak skincare aja. Dan mana yang kedua adalah wanita yang suka mencela makanan. Mungkin lakinya hanya sanggup membelikan, menyediakan ikan asin, sambal lado dan lain sebagainya, namun dia mencelanya, maka ini termasuk ke dalam wanita barakah yang sibuk bersolek dan mencaci, memaki makanan yang tidak dia sukai. Yang kelima adalah wanita hadaqah. Wanita hadaqah atau istri hadaqah adalah wanita yang boros dan konsumsi. Itu COD ya kalau jauh makan. Gini COD. Gini pantang nampak yang kilau, yang baru, model keren. Tapi kalau memang suami yang sanggup, silahkan. Tapi kita harus mengukur bayang-bayang. Laki awaknya, suami awak keterbatasan dalam ekonomi, dalam penghasilan, maka kita harus menyadari dan jangan sampai menjadi istri atau yang konsumtif, yang boros, yang gilo balanjo jo, apa tren jilbab itu loh, apa tren baju itu loh, apa model elektronik barang dan lain sebagainya, penumpang loh. Ada tetangga beli barang baru di Lomba, di Pane dan lain sebagainya, tempe ke Lombang, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wanita atau istri yang mesti kita hindari sifat-sifat ini adalah wanita sadaqah. Apa itu wanita sadaqah? Wanita yang kalau dalam secara harfiah sadaqah itu lebar mulutnya, tapi wanita yang banyak bicara, cerewet, ngomel, ngedumel, apa nama tu, memer, bercerobia. Jadi ada perkara yang barangkali menyebabkan tidak timbul ketenangan bagi seorang suami untuk tetap dan nyaman. Bagaimana seorang istri mampu menciptakan laki suami rindu akan pulang ke rumah? Ini yang harus kita pahami dan kita pelajari. Bagaimana suami kita rindu akan makanan kita, rindu akan masakan kita, rindu akan pelayanan kita. Bahagia itu kan tidak harus mahal, tidak harus mewah. Balik lagi mungkin disambut di depan pintu, dia ambil tasnya barangkali. Atau kalau hanya berdagang di pasar, bekalnya atau bawa di pasar kita ambil depan, kita letakkan. Kita silahkan mungkin
makanan yang sudah tersedia di meja makan atau di tempat-tempat lain, kita persiapkan, kita temani, kita tunggu. Karena laki-laki kenapa banyak mencari kesenangan di luar? Karena dia tidak menemukan kenyamanan di dalam rumah tangga. Laki-laki itu tidak pula dia mencari yang cantik, yang glowing, yang baik. Kebanyakan laki-laki mencari kesenangan di luar. Mengapa? Karena dia tidak menemukan kenyamanan di rumah tangga. Dia bini mau tahu di kodai tinggal tidak ditunggu. Perhatian kecil, pengabdian kecil yang kita berikan kepada laki kita, suami kita, akan memberikan efek psikologis yang luar biasa dalam hati dan keimanan. Untuk apanya makan kalau hanya sendirian? Kalau hanya makan ambil seorang, di rumah makan bisa hanya boleh, bisa lebih teman. Daripada pelayanan orang rumah makan atau tempat-tempat restoran, kafe, didatangi, dilayani sebaik mungkin. Dan tentu suami harus menyadari juga bahwa dia jangan terlalu banyak menuntut, sementara kewajiban hak yang dia berikan kepada istrinya, nafkah yang dia berikan juga disesuaikan dengan keinginan daripada dirinya. Maka kunci dari dalam rumah tangga adalah bagaimana kita berkomunikasi secara terbuka. Karena itu di dalam surah An-Nisa Allah memberikan alur-alur kalau ingin bercerai itu. Yang pertama, nasihati istri kita, kalau tak mempan maka tinggalkan dari tempat tidurnya, kalau tak mempan juga diberikan pukulan yang tidak melukai dan mencerai, yang hanya sekedar memberikan pelajaran. Dan yang keempat, putus hati dari kedua belah pihak keluarga, apakah rumah tangga ini akan diteruskan atau berakhir dalam perceraian. Para gunakan dalam rahimahullah, maka harus kita hindari an-nanah, wanita atau istri lalu an-nanah, man-nanah, an-nanah, baraka hatta qasadaka, wanita yang selalu mengadu, wanita yang selalu mengungkit pemberiannya kepada suaminya, wanita yang merindukan, yang menghayalkan laki-laki lain karena ganteng, karena mantan. Lalu yang harus hindarilah wanita yang konsumtif, boros, lalu wanita yang memer, ngomel, banyak bicara, dan yang terakhir wanita yang harus dihindari sifat-sifat tersebut adalah yang selain banyak bicara, itu wanita yang bila bersolek aja. Bagaimana hukumnya nak glowing? Bukan dilarang, bahkan berdandan untuk suami itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kilo-kilo bersolek je setiap waktu, setiap hari, atau pekerjaan yang lain, tugas dia yang lain sebagai seorang istri, maka ini akan menyebabkan kita tergolong ke dalam 6 wanita tipe istri yang dilarang, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. بجدنا وجداتنا وأهل بيتنا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, banyak maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.